Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel kesayangan kita semua, Saidi Al-Hadi. Hari ini saya akan membahas tentang cara setting kamera untuk membuat sebuah film pendek. Memulai sebuah film pendek perlu tentunya memahami dasar-dasar videografi yang baik, karena unsur film pendek itu sangat banyak sekali. Kalau saya menganggapnya film pendek itu seperti sebuah organisasi yang memiliki berbagai macam ilmu yang ada di sana. Ada yang bertugas membuat skrip, ada yang menjadi talent, kemudian ada videografernya, ada sutradaranya, ada orang lightingnya, dan sebagainya. Sangat kompleks sekali. Tapi kita sebagai videografer akan mengambil peran di sana sebagai seorang DOP tentunya, ataupun Director of Photography, yang mana kita memimpin departemen kamera untuk mengoperasikan kamera, kemudian menata lightingnya juga di sana, dan memvisualisasikan apapun yang diinginkan sutradara dalam sebuah film pendek tersebut. Nah, tentunya kita harus mengerti teknis-teknis videografi dalam sebuah film pendek. Di segmen kali ini saya akan membahas tentang settingan kameranya yang paling gampang dan paling proper untuk sebuah film pendek sederhana. Untuk teman-teman yang mau melihat film pendek karya saya, ada di channel YouTube saya, ada yang berjudul Bosku, dan kalau ingin melihat beberapa karya film pendek saya yang lebih banyak lagi, ada di channel Kabul Production. Di sana saya menggunakan berbagai macam settingan dalam eksperimen saya, baik itu pernah menggunakan kamera Sony dan kamera Lumix GH5 yang saya pakai sekarang ini. Jadi apa settingan yang biasa saya lakukan untuk memulai sebuah film pendek? Dulu saya sangat suka bereksplorasi dengan warna, sehingga saya membeli kamera Sony itu alasan utamanya karena ada yang namanya S-Log. Jadi flat profile itu pasti teman-teman sudah pada tahu, yaitu warna yang flat, sehingga dynamic range-nya itu bisa lebih luas, highlight dan shadow itu bisa kita selamatkan di post production. Tujuan utamanya sih itu ya. Tapi semakin kemari saya lebih sering menggunakan natural picture yang saya gunakan ketika mengambil sebuah cinematic wedding, karena lebih simple. Jadi di editingnya saya tidak perlu lagi melakukan color correction yang terlalu jauh, dan tidak perlu lagi melakukan color correction yang begitu ekstrim dan menggrading yang aneh-aneh gitu ya. Karena memang tujuan film pendek yang biasa saya buat itu ya simple. Tapi nggak apa-apa, di segmen ini saya akan kasih tahu teman-teman gimana cara setting flat profile yang bagus, khususnya di kamera Lumix GH5, dan mungkin di kamera-kamera merek lain itu sama aja, nggak ada perbedaan yang cukup menjauh. Nggak usah disetting macem-macem, yang penting flat aja. Bahkan ada beberapa filmmaker yang nggak pakai log gamma profile, dia hanya setting di color profilnya yang natural tapi dibuat flat semua, itu sudah cukup oke. Dan ya, masing-masing filmmaker memiliki gaya dan style masing-masing ya. Settingan satu lagi nanti akan saya jelaskan secara yang settingan lebih gampangnya, yaitu memakai settingan natural. Sebelum kita masuk ke settingan kameranya, tentunya kita harus men-setting lighting secara proper terlebih dahulu. Bagi teman-teman yang mau mempelajari materi lighting, ya teman-teman silakan browsing sendiri. Saya sendiri karena belum memiliki alat lighting sendiri yang mumpuni, biasanya saya kalau ada project film yang agak serius itu biasanya sewa lighting, tapi karena harga lighting yang cukup lumayan mahal, jadi saya belum ada invest ke lighting, tapi saya hanya beli bola lampu biasa aja yang biasa saya gunakan untuk wedding. Dan untuk film-film pendek yang biasa, yang nggak ada budget dan hanya untuk berkarya, biasa saya sih gunakan available light lebih banyak. Jadi kita memang setting scriptnya itu lebih banyak di outdoor, paling saya gunakan reflektor. Kemudian kalau di indoor ya pakai lampu available light yang ada, kita berusaha sebisa mungkin dekat dengan jendela karena kita nggak punya lighting yang proper. Ya yang penting berkarya dulu sih sebenarnya. Ya, masalah lighting dan sebagainya itu menyusul pelan-pelan kita upgrade gitu ya. Di settingan kamera ini, yang pertama kalau teman-teman gunakan log profile. Oke, settingan pertama yang biasa saya buat itu adalah log gamma profile. Pertama pastikan dulu kamera kalian modenya itu udah di mode video. Kemudian kalian langsung ke menu profilnya ya. Kalau di sini saya ada shortcutnya di Fn1 di Lumix.
Kemudian kalian pilih ke lock gamma profile seperti ini. Kalau di Lumix namanya V-Lock L, kalau di Sony namanya S-Lock, kalau di Fuji itu F-Lock, dan berbagai macam merek lainnya saya nggak hafal. Yang penting ini Lumix V-Lock. Nah, pilihannya itu cuma dua, saturation dan noise reduction. Nah, sharpness dan noise reduction. Di sharpness-nya saya kurangin sampai habis. Nanti kalau kurang tajam saya bisa naikin di post production. Kemudian noise reduction itu kalau kalian terganggu dengan noise-nya ya kalian bisa kurangin sampai 5, kalau saya sih enggak. Nah, ini udah di V-Lock, kemudian kita tinggal pilih exposure-nya. Ingat kalau V-Lock kita harus dan wajib pakai yang namanya ETTR, yaitu exposure to the right. Exposure-nya itu harus lebih 2 stop ke kanan atau bahkan 3 stop ya. Jadi itu udah peraturan untuk pakai V-Lock supaya noise-nya itu nggak parah. Itu tujuan utamanya sih. Nah, kemudian kalau kalian ini udah pas exposure-nya, pastikan juga di tempat-tempat lain itu udah pas. Jadi kalau misalnya kalian pakai 24 fps atau 25 fps, itu usahakan shutter speed-nya itu 50. Kalau kalian di outdoor itu nggak akan bisa tercapai 50 kalau kalian pakai bukaan lebar. Jadi solusinya pakai yang namanya filter ND. Nah, untuk tahu apa itu filter ND silahkan googling saja. Itu gunanya intinya untuk menggelapkan lensa kita supaya kita bisa dapat di shutter speed 1/50. Kenapa pakai 1/50? Ya yang pasti supaya itu udah aturan, dan kalau kita pakai shutter speed yang lebih dari kali 2-nya si FPS, maka hasilnya nanti nggak akan bagus di mata. Nggak enak ngelihatnya itu udah pasti. Apalagi kita ngelihatnya di layar yang besar. Tapi untuk keadaan-keadaan tertentu biasa saya sih suka nge-push shutter speednya, karena memang tujuannya itu biasa hanya cuma diputar untuk di YouTube dan di Instagram, jadi ya nggak masalah kalau shutter speednya itu terlalu besar. Tapi baiknya ini yang kali 2 fps. Oh ya, satu lagi itu ada ISO. Biasanya ISO itu kalau di mode V-Lock, kalau di Lumix ini minimalnya 400. Tapi kalau di Sony itu pernah saya pakai itu minimalnya 800. Artinya kan semakin tinggi ISO kan semakin tinggi noise. Makanya diakali dengan ETTR ini. Artinya ETTR-nya atau exposure-nya itu harus over exposure 2 stop minimal, 3 stop maksimal. Seperti ini. Nah, jadi jangan takut ini over exposure nanti di post production, karena kita pakai V-Lock ini bakal aman-aman aja, tinggal mainin di color correction nantinya. Nah, itu tadi adalah settingan kalau teman-teman menggunakan lock gamma profile alias settingan flat. Nah, kalau settingan yang natural, nah contohnya adalah seperti film saya yang berikut ini. Ini adalah film yang saya gunakan memakai settingan lock gamma profile pada Lumix GH5 yaitu V-Lock, dan pada saat editing saya hanya mengkoreksi colornya saja atau melakukan color correction saja, tidak sampai ke grading yang lebih lanjut. Dan untuk settingan yang natural, yang biasa saja, yang simple adalah seperti ini. Buat kalian yang nggak mau ribet, saya saranin pakai yang namanya natural aja. Kalau kalian udah nonton video saya tentang cinematic wedding, settingan kamera cinematic wedding, kalian udah pasti bisa ngikutin settingan ini, karena ini juga saya pakai di cinematic wedding. Jadi settingannya itu seperti ini, kalian pilih natural aja. Di setiap kamera apapun itu mereknya pasti ada yang namanya natural. Kalian pilih natural, kemudian kalian ubah, kalian kurangin semua kontrasnya, kalian kurangin sharpness-nya, kalian kurangin. Ini angkanya terserah ya. Kalau saya maksimal -5, noise reduction-nya ini nggak terlalu bermasalah. Kalau saya tetap saya kurangin. Ya, untuk saturasi, kalau untuk di film pendek, biasanya saya kurangin juga sampai -5. Kalau di wedding saya cukup di -3 aja udah cukup. Nah, ini jadi -5. Kemudian yang terakhir, hue-nya ini kalau saya di -3 udah cukup. Untuk exposure juga sama, tapi nggak usah pakai ETTR ya. Yang pasti kalau kalian pakai natural, terus kalian over exposure di 1 stop, 2 stop, 3 stop, ya hasilnya udah pasti over exposure. Jadi gimana caranya supaya ininya tetap di tengah. Nah, untuk settingan natural ini sangat memudahkan kerja saya pada saat editing, karena kebetulan di setiap film pendek yang saya buat, saya juga yang edit karena masih solo lah gitu ya, one man show juga.
untuk natural ini sangat memudahkan kerja saya ketika editing karena memang warnanya itu sudah cukup natural, skin tone-nya cukup terjaga, dan color correction yang dilakukan pada saat editing itu hanya sedikit-sedikit saja. Jadi menurut saya ini adalah settingan yang terbaik dan tergampang untuk seorang filmmaker pemula seperti saya, dan bisa digunakan pada momen-momen apapun, baik itu kalian mau traveling, mau buat film pendek, kemudian mau bikin cinematic wedding, itu mirip-mirip settingannya seperti ini. Dan selamat mencoba. Sekali lagi, ini bisa kalian terapkan di semua kamera, mau itu Lumix, Sony, Canon, Nikon, dan sebagainya. Itu terserah pilihan teman-teman sekalian. Intinya, ini adalah settingan saya pribadi yang mungkin bisa kalian terapkan pada saat kalian mengambil sebuah video, khususnya film pendek. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.